Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial, jadi cara membuat kuis pencarian kata dan teka-teki silang. Jadi seandainya Bapak Ibu di sekolah menerapkan ini sangat bagus untuk memacu keaktifan siswa di kelas ya. Jadi yang pertama saya akan memberikan tutorial di sini yaitu kuis pencarian kata. Jadi step pertama Bapak Ibu masuk aja langsung di Chrome-nya, kemudian di bagian pencarian itu Bapak Ibu ketik puzzle maker. Nah, jadi di sini ada banyak pilihan. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan pilih di bagian Discovery Education Puzzle Maker, Online Puzzle Maker. Jadi di bagian ini Bapak Ibu tinggal klik saja. Jadi penggunaan halaman web ini itu tanpa Bapak Ibu mendaftar dengan menggunakan akun Google-nya atau akun ID belajarnya. Jadi tinggal masuk aja di sini. Nah, kemudian di sini ada banyak pilihan. Pilihan yang pertama itu ada kuis pencarian kata. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya nggak mengerti bahasanya di sini menggunakan bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa klik kanan, kemudian translate to bahasa Indonesia. Nah, di sini sudah dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, di sini ada banyak pilihan Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu bisa terapkan di kelas masing-masing. Itu ada kuis pencarian kata, kemudian ada teka-teki silang. Nah, tapi teka-teki silang di sini itu jumlahnya terbatas, dibatasi oleh jumlah kata. Jadi untuk di halaman web ini, saya akan memberikan tutorial yaitu bagaimana caranya membuat kuis pencarian kata. Jadi step pertama itu Bapak Ibu tinggal klik aja yang ini. Nah, kemudian di sini ada tahapan-tahapan yang Bapak Ibu harus lengkapi terlebih dahulu. Di sini masih dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa klik kanan di luar, kemudian translate to Indonesia. Nah, di sini step pertama, masukkan judul untuk teka-teki Anda. Itu tidak lebih dari 49 karakter ya. Jadi di sini saya masukkan pencarian kata, reproduksi tumbuhan dan hewan. Nah, step kedua itu Bapak Ibu memasukkan ukuran hurufnya. Jadi ukuran huruf ke atas, dari atas ke bawah, kemudian samping kiri, samping kanan. Bapak Ibu di sini bisa ubah ya, jadi maksimumnya itu 40 huruf, kemudian paling sedikit itu 15 huruf. Jadi Bapak Ibu bisa pilih di sini. Kemudian untuk step ketiga itu ada opsi teka-teki Bapak Ibu. Nah, opsi di sini Bapak Ibu bisa coba sendiri. Biasanya huruf yang digunakan itu bisa digunakan satu kali kata atau bisa berulang kali. Jadi di sini gunakan setiap huruf hanya sekali. Jadi pilihan katanya itu hanya sekali aja bisa dipilih hurufnya. Jadi tidak bisa dua kali dipilih huruf yang sesudah dipilih sebelumnya. Kemudian bagikan surat sesekali dan bagikan surat sebanyak mungkin. Jadi huruf yang dipakai itu bisa berulang-ulang Bapak Ibu gunakan. Jadi biasanya saya pilih di bagian ini saja. Bagikan surat sesekali. Kemudian step keempat itu ada jenis output. Nah, jenis output ini bentuk tes yang nanti akan Bapak Ibu tampilkan untuk siswa itu dalam bentuk halaman web atau gambar. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengeprint kemudian memberikan ke siswanya, itu saya sarankan itu menggunakan gambar saja. Nanti gambar ini bisa Bapak Ibu download, kemudian Bapak Ibu bisa copy paste, taruh di Word, kemudian di print, dan Bapak Ibu bisa berikan ke siswanya masing-masing. Kemudian step yang kelima, itu Bapak Ibu tinggal memilih dalam bentuk cetakan gambarnya nanti semuanya huruf besar atau campuran huruf besar huruf kecil atau semuanya huruf kecil. Biasanya di sini saya pakai yang semuanya huruf besar ya.
Nah, kemudian di sini memasukkan kata-katanya. Jadi batas maksimum katanya itu ada 2000. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu membuat ini, setidaknya Bapak Ibu sudah menyiapkan kata-kata yang akan dimasukkan di kuis sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nah, di sini ada 6 step. Jadi step ke-6 ini harusnya Bapak Ibu sudah menyiapkan. Atau kalau belum, Bapak Ibu bisa langsung ketik di sini, ya. Jadi pisahkan kata Anda dengan koma boleh, spasi boleh, atau enggak urutannya ke bawah. Jadi di sini saya sudah menyiapkan pilihan katanya, yaitu ada 15 kata ini. Jadi saya tinggal copy saja, kemudian bawa ke halaman web yang tadi, kemudian tinggal saya paste. Nah, jadi sudah selesai. Jadi step 1 sampai 6, step 7 Bapak Ibu tinggal centangin saja. Step 8 tidak perlu ya. Jadi sekali lagi, ini adalah tahapan-tahapan untuk pembuatan kuis pencarian kata. Jadi nanti untuk kata-kata yang dimasukkan di sini itu sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu ya. Jadi kemudian sesudah selesai memasukkan kata-kata yang ada di sini, tinggal Bapak Ibu buat teka-teki saya. Nah, di sini udah jadi Bapak Ibu ya. Apa namanya? Tabel hurufnya ya. Jadi model hurufnya dan kunci jawabannya sudah ada di bawahnya. Jadi ini ukurannya 15 huruf ke bawah, 15 huruf ke samping, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau ingin Bapak Ibu melihat jawabannya, itu Bapak Ibu bisa klik. Nah, ini kita translate dulu ke Indonesia. Tunjukkan jawaban. Nah, di sini sudah ada jawaban. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan, dalam satu huruf itu bisa 2 kali dipakai. Bisa menyilang, bisa lurus, ke samping, bisa lurus ke atas bawah ya. Jadi sekali lagi, ini sangat bagus Bapak Ibu terapkan di kelas untuk memacu keaktifan siswa di kelas ya. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu mencetak ini? Nah, step pertama kita sembunyikan aja dulu jawabannya. Nah, ini Bapak Ibu pilih tinggal cetak teka-teki. Nah, nanti di sini di destinasi ini Bapak Ibu akan banyak ada pilihan ya. Apakah langsung di print atau disimpan terlebih dahulu. Kalau saya sendiri itu saya simpan terlebih dahulu ya, tinggal save, kemudian taruh di sini. Nah, sesudah terdownload, itu Bapak Ibu bisa lihat hasilnya di sini. Ya. Nah, yang ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengcopy huruf-huruf ini, Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi entah itu Poxit Reader atau PDF, itu dengan menggunakan snapshot. Atau langsung ini bisa dipakai Bapak Ibu ya, dengan cara menggunting bagian bawahnya juga bisa. Tinggal Bapak Ibu bawa ke Word. Nah, jadi selesai ya. Jadi tinggal Bapak Ibu isi keterangan di atasnya, kuis pencarian kata atau apapun itu. Nah, jadi ini tutorial berkaitan dengan bagaimana cara membuat kuis pencarian kata untuk SD, SMP, ataupun SMA, Bapak Ibu bisa terapkan ini ya. Jadi sekian tutorial untuk kuis pencarian kata. Oke, lanjut ya, Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Jadi kita akan membuat teka-teki silang di sini. Jadi dengan halaman web yang berbeda. Jadi step pertama, Bapak Ibu masuk di pencarian, itu ketik aja word wall. Oke ya. Nah, jadi di sini ada pilihan banyak word wall. Jadi yang pertama Bapak Ibu pilih itu adalah di bagian
Word wall create better lesson and quicker. Jadi yang ini Bapak Ibu diklik dan ada tanda kotak putih biru seperti ini ya. Nah, jadi di halaman awal di sini untuk penggunaan teka-teki silang, jadi jumlahnya itu ada 30, kalau nggak salah 30 pertanyaan teka-teki silang dan tampilannya itu lebih bagus ketimbang yang lain, Bapak Ibu. Jadi di sini ada pilihannya, ada mencocokkan, ada membentuk kuis, ada membuat random well, dan banyak Bapak Ibu ya. Jadi di sini tutorialnya hanya untuk di teka-teki silang aja. Jadi di sini masih berbahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu klik kanan, kemudian translate to Indonesia ya, seperti di video sebelumnya ya. Oke, kemudian kalau Bapak Ibu belum punya akun, jadi Bapak Ibu bisa mendaftar terlebih dahulu ya. Jadi sign up. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa masukkan alamat email Bapak Ibu ya. Jadi di sini sign in with Google, jadi tinggal saya pilih akun saya sendiri. Nah, di sini ada pilihan-pilihan Bapak Ibu. Jadi di sini saya menggunakan akun yang baru Bapak Ibu ya. Jadi akun yang lama itu karena sudah banyak berisi kuis. Jadi tutorialnya itu tutorial dari awal Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya gunakan akun baru di sini. Jadinya nggak ada kuis, koleksi kuis di sini ya. Jadi step pertama Bapak Ibu bisa pilih create your first activity now. Di yang ini ya. Nah, di sini ada banyak pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa coba-coba di rumah, itu menggunakan pilihan yang mana yang sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Jadi ada mencocokkan, ada spin, dalam bentuk spin jawabannya. Ada banyak ya Bapak Ibu ya, jadi tinggal Bapak Ibu bisa pilih di sini. Kemudian saya akan kasih tutorialnya, yaitu teka-teki silang ya, crossword. Nah, di sini jadi sederhana ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada banyak pilihan. Yang pertama itu Bapak Ibu masukkan dulu judulnya. Nah, misalnya saya masukkan judul yaitu berkaitan dengan sistem sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Nah, jadi di sini sistem reproduksi tumbuhan dan hewan, Bapak Ibu harus atau enggak sudah menyiapkan pertanyaannya, Bapak Ibu taruh di clue, kemudian jawabannya Bapak Ibu taruh di answer. Ya, jadi di sini saya sudah menyiapkan pertanyaan di Word tadi. Jadi ada 15 pertanyaan, tapi untuk tutorial ini untuk menyingkat durasi video, jadi saya akan pilih 5 pertanyaan saja ya, atau 6 pertanyaan saja. Tinggal copy paste saja. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu taruh di sini. Nah, di sini kan cuma bisa masuk 2 pertanyaan. Jadi Bapak Ibu tinggal klik add an item yang ini ya. Jadi tinggal Bapak Ibu masukkan lagi pertanyaannya sampai 6 pertanyaan ya. Nah, sesudah Bapak Ibu membuat pertanyaan, kemudian jawabannya Bapak Ibu bisa taruh di sini. Misalnya perkembangbiakan tanpa kawin, itu namanya vegetatif. Jadi boleh huruf besar semuanya Bapak Ibu. Vegetatif. Kemudian ini inseminasi. Ini ovival. Tunas adventik.
Nah, sesudah Bapak Ibu memasukkan pertanyaan dan jawaban, itu Bapak Ibu tinggal klik done saja. Nah, jelas. Di sini sudah terlihat hasil dari Bapak Ibu, teka-teki Bapak Ibu yang sudah buat, baik itu pertanyaannya maupun kotak-kotaknya itu ya. Nah, di sini ada banyak pilihan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya di sekolahnya itu tidak mengizinkan siswa membawa handphone, itu Bapak Ibu bisa print teka-teki silang ini. Jadi Bapak Ibu tinggal print ini, pilih bagian print. Oke, jadi udah kelihatan ya ada 6 pertanyaan di sini dan nomornya. Kemudian Bapak Ibu tinggal pilih download. Nah, nanti hasil downloadannya itu tersimpan di folder Bapak Ibu sendiri ya. Jadi biasanya di folder download. Nah, ini sudah ada teka-teki silang ya. Nah, sesuai dengan judulnya Bapak Ibu. Nah, udah selesai ya. Jadi gampang Bapak Ibu untuk membuat gini ya, membuat teka-teki silang. Kemudian kalau seandainya di sekolah Bapak Ibu itu boleh membawa handphone, jadi di sini ada pengaturan terlebih dahulu Bapak Ibu. Ada hitung maju dan ada hitung mundur, itu maksimum bisa Bapak Ibu ubah 5-6 menit atau berapapun itu di sini Bapak Ibu atur. Kemudian nah, nanti kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan handphone, itu bakalan kelihatan jawaban-jawaban yang dikirim oleh siswanya. Nah, jadi start. Jadi di sini siswanya bisa langsung ngisi jawaban ya Bapak Ibu dengan cara mengirim apa namanya link dari teka-teki yang sudah Ibu buat. Nah, di sini hitungnya maju ya, kelihatan nanti di handphone siswanya. Caranya menge-share linknya itu tinggal pilih share aja Bapak Ibu dan kemudian publish. Copy linknya. Nah, jadi setelah Bapak Ibu copy link ini, itu Bapak Ibu bisa bagikan di WA masing-masing siswanya. Jadi gampang ya, kalau seandainya siswa Bapak Ibu tidak diizinkan membawa handphone ke sekolah, itu Bapak Ibu tinggal print saja, atau seandainya Bapak Ibu mengizinkan siswanya membawa handphone ke sekolah, itu lebih bagusnya lagi bakalan kelihatan siswa yang mendapat nilai tertinggi siapa dan siswa yang mendapat nilai terendah siapa. Oke Bapak Ibu, jadi sekian tutorial bagaimana caranya membuat kuis yang memacu keaktifan siswa di kelas ya, yaitu teka-teki silang dan pencarian kata. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Sekian dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Doni Smart Chemistry. Terima kasih.